Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Diva sakit. Oh, Diva sakit. Ya, Diva sakit. Ya. Sakit. Dia sebelum belajar kita kondisikan kelas kita. Apakah masih ada sampah di bawah panggung? Tidak. Masih ada sampah ya. Baik, kita lanjut materi kita. Jadi pertemuan kita pada siang hari ini dalam mencari tentang hasad. Siapa yang tahu apa itu hasad? Ada. Ya, silakan. Penyakit hati. Penyakit hati. Di hasad itu sama dengan penyakit hati. Ya. Kita lanjut dengan video berikut ini ya. Setelah kita melihat tayangan video ini, coba masing-masing kelompok apa hikmah dari tayangan video tersebut. Suatu hari, ia melihat seorang pemburu yang sedang berburu dengan sarang mereka, serta membawanya pulang. Setelah kita melihat tayangan video tadi, dari masing-masing kelompok untuk apa hikmah dari tayangan video yang kita saksikan baru yang tadi itu. Dari hikmah dari video tadi, ini dapat menurunkan diri sendiri. Ini terhadap kemampuan orang lain tidak akan membuat kamu lebih baik. Tentu kita diciptakan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ya, kami terus buat kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Hasad dari ujian telah kita tonton bersama tadi yaitu hasad atau iri hati hanya akan merugikan diri kita sendiri karena akan membuat kita selalu gelisah dan susah dengan kesenangan dan keberhasilan yang diraih oleh orang lain dan tidak akan pernah merasa bahagia dan tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita beri terus buat kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mengatakan hikmah dari video tadi. Hasad atau iri hati akan merugikan diri sendiri. Iri hati membuat gelisah, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan, selalu susah dengan keberhasilan orang lain. Ya, terima kasih. Kita beri plus buat kelompok 3. Baiklah, anak-anak sekalian, kita selanjutnya masuk ke materi. Sebelum materi, kita lihat dulu kompetensi dasar dari pelajaran kita ini. Kompetensi dasar itu menganalisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela, hubung dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Itu yang jadi kompetensi dasar pembelajaran kita. Kemudian peta konsep. Oh, maksudnya peta konsep. Setelah kita mempelajari materi, kita diharapkan mampu memahami apa itu dalilnya, maknanya, penyebabnya, dampak negatif dan cara menghindarinya. Dan kemudian apa saja materi kita dari sifat tercela itu? Ada hudurnya, hasad, ujub, sombong, dan ria. Sekarang kita di posisi hasad, begitu. Lanjut. Kemudian ini yang hasad. Hasad itu apa itu hasad? Dengki, iri, sebagainya adalah perilaku tercela yang benci atas nikmat yang diberikan oleh Allah pada orang lain. Dia berharap nikmat yang diberikan kepada orang itu berpindah kepadanya, bahkan menjauh, bahkan musnah dari orang tersebut. Itu yang hasad. Kemudian dalil dari hasad tersebut.
Itu surat Ali Imran ayat 120. Itu apa artinya? Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih. Ya. Dan kemudian bersedih hati. Tapi jika kamu mendapat bencana, maka mereka bergembira karenanya. Inilah orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh hasad. Oke, lanjut. Kemudian ini yang pengertiannya. Coba kita baca kelompok 1, kelompok 2. Apa yang hasad atau hasud? Hasad adalah penyakit hati. Seseorang merasa tidak senang jika orang lain mendapat karunia dari Allah, dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 120. Ya. Apa penyebab dari hasad tersebut? Kemudian ini ada dampak negatif dari hasad tersebut. Dampak negatif. Coba kelompok 1 bisa membacakannya. Silakan. Yang pertama, menghanguskan amal kebaikan. Ya. Kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. 3, memutus tali silaturahmi. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Yang kelima, tidak dapat menyempurnakan iman. Ya, siap. Terima kasih. Kelompok 2. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kembali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau menjauhkan diri dari sifat hasad, sebab hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abi Daud. Nah, hasad itu sebagaimana api yang bakar kayu bakar. Nah, itu ilustrasinya, kendalikan hasadmu. Jadi amalan kita yang kita berbuat itu, kita berbuat hasad kepada orang lain. Jadi seluruh amalan kita itu habis ibaratnya api yang memakan kayu bakar. Kita lanjut. 2. Apa yang kedua? Merasa senang jika orang lain ditimpa musibah. Ada di antara kita seperti ini, kalau orang yang terjatuh, dia tertawa. Ada teman kita yang terinjak kulit pisang atau terjatuh dari di jalan licin dan lain sebagainya. Dia merasa senang, dia mentertawakan temannya. Yang berikutnya adalah memutuskan tali silaturahmi. Inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ada hasad dalam hati kita, apalagi sampai memutuskan persahabatan, memutuskan silaturahmi. Bahkan ada di antara anak dan orang tua tidak bertegur sapa. Itu bahaya. Yang berikutnya, bahayanya adalah hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Kemudian tidak dapat menyempurnakan iman. Oke. Kita masuk berikutnya, cara menghindari perilaku hasad. Bagaimana cara menghindarinya? Apa yang pertama? Banyak bersyukur. Baca bersyukur. Memperbanyak bersyukur. Gambar ada orang yang sedang bicarakan orang lain atau iri kepada orang lain. Bagaimana ini wajahnya? Coba kita tawarkan satu. Coba contohkan Adela yang membicarakan orang lain seperti itu. Di wajah lagi yang ketiga, berpositif atas kejadian yang menimpa kita. Apa maksudnya itu? Positif thinking. Apa positif thinking itu? Berpikiran positif.
berpikiran positif. Dasarnya kekuatan berpikir positif. Pagi itu kita berpikiran positif, di otak itu tenang sampai sore itu bagus. Lah, bagus ya? Bagus dalam benda yang ngobrol. Jadi berpikiran positif lah setiap hari. Kita minta perlindungan dan doa kita. Ya. Apa doanya? Udhuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Diskusi kelompok. Silakan nanti kita berdiskusi. Dan setelah diskusi, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menjawab pertanyaannya. Ya? Ya. Bacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Coba bacakan hasil diskusinya ya, silakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang perilaku hasad. Hasad adalah penyakit hati. Seseorang merasa tidak senang, maka berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera atau terhapus dari orang lain tersebut. Dari sifat dan sikap seperti ini, seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain. Berikutnya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pertama, kebaikan. Yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahmi. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Yang kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu cara menghindari perilaku hasad. 1. Memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Bersifat realistis melihat kenyataan. 8. Mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. 9. Senantiasa ingat kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari perilaku hasad. Saya beri aplaus buat kelompok 3. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1 adalah apa landasan dalil dari hasad? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang dalil mengenai perilaku hasad. Allah menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 120 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuh, yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Quran surat Ali Imran ayat 120. Setelah kita berdiskusi dan melaporkan hasil diskusinya, mari kita simpulkan materi kita pada siang hari ini bahwa hasad itu adalah sama dengan apa tadi? Iri hati. Berarti kita dilarang untuk iri hati. Karena iri hati adalah akan merusak diri kita sendiri. Baiklah, anak-anak sekalian, materi kita selanjutnya nanti pembelajaran tentang ujub atau sombong. Silakan kamu baca-baca di rumah di buku-buku yang sudah ada. Kemudian terakhir, kita hari ini. Bagaimana dengan video-video pembelajaran? Asik sekali. Asal diri kita belajar kita hari ini dengan membacakan hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.